Sahabat wanita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Susi Makitan dapat menjumpai Anda hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan untuk Anda. Dan kali ini mengenai pengaruh diabetes pada kesehatan ginjal bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik waspada terhadap ketamakan. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda. Selamat mengikuti. Saudara, diabetes merupakan penyakit yang menyebabkan banyak komplikasi, sehingga penderita diabetes menghadapi banyak gangguan kesehatan yang disebabkan oleh penyakitnya itu. Banyak orang menjadi buta, terserang stroke, menderita gangguan kulit, dan juga gangguan kesehatan ginjal. Nah, hari ini saya akan membagikan informasi kepada Anda mengenai pengaruh diabetes bagi kesehatan ginjal melalui wawancara saya dengan Dr. Megawati. Dan beliau sudah ada di studio dan sudah duduk di depan saya nih. Apa kabar, Dok? Kabarnya sehat. Sehat dan bahagia. Serta baik-baik saja ya, Dok. Terima kasih sudah hadir di studio. Dok, ini banyak orang tahu bahwa orang yang menderita diabetes itu adalah orang yang kadar gulanya tinggi ya. Seberapa tinggi nih, Dok? Jadi, kalau dikatakan diabetes itu? Iya, yang dinamakan diabetes itu apabila dengan pemeriksaan darah ya, yang benar, puasa, paling sedikit 10 jam, 12 jam, itu kadar gula puasanya lebih dari 125. Lebih dari 125 miligram desiliter ya. Atau 126 dan selanjutnya. Nah, setelah itu kan setelah diambil gula darahnya makan 2 jam sesudahnya itu yang dinamakan yang dinamakan diabetes itu lebih atau sama dengan 200 yang sesudah makan. Jadi waktu puasa 120, tidak lebih dari 125. 25, kemudian 200 ya. Iya. Nah, kalau ini itu ya, Dok ya. Nah, biasanya penderita diabetes diberi obat untuk menormalkan gula darahnya. Dari obat yang ringan nih saya dengar dan juga sampai insulin ya, Dok ya. Apakah obat itu harus diminum seumur hidup atau bagaimana, Dok? Kalau sudah orang itu menderita diabetes. Iya. Jadi diabetes itu kan sebenarnya bermacam-macam ya Bu Susi ya. Tipenya. Ada diabetes tipe 1 itu memang orang yang lahir tanpa pankreas, sel beta pankreas yang dia memproduksi insulin. Karena dia tidak bisa memproduksi insulin, dia harus seumur hidup mendapatkan suntik insulin. Itu diabetes tipe 1. Kalau yang diabetes tipe 2 itu adalah orang yang bukan dari lahir, tapi memang sel-sel beta pankreas yang memproduksi insulin ini sudah soak atau rusak sehingga gula darahnya nggak maksimal gitu ya. Nah, kalau ini memang bisa minum obat ataupun penggunaan insulin. Antara seumur hidup atau tidak itu tergantung bagaimana orang tersebut bisa disiplin di dalam hidupnya. Kayak hidupnya gitu ya, Dok ya. Tapi pada kenyataannya ini Bu Susi ya, pada kenyataannya hampir semua yang sudah didiagnosa kencing manis ini sulit sekali juga untuk mempunyai pola hidup yang baik. Akibatnya ya seumur hidup minum obat juga. Minum obat supaya untuk mencegah jangan terlalu tinggi gitu ya. Makanya dibantu dengan obat ya, Dok ya. Nah, kalau ada lagi tipenya yang lain itu diabetes karena kehamilan. Karena kehamilan ya. Kalau itu biasanya begitu hamilnya selesai anaknya lahir gitu. Sembuh. Oh, gitu Sudah ya. tidak perlu minum obat lagi. Oh, jadi ada 3 macam ya, yang tipe 1, tipe 2 dan tipe yang 3 tadi itu. Dan kita tahu bahwa banyak komplikasi yang dialami oleh penderita diabetes nih ya. Nah, kalau timbul komplikasi itu sebenarnya apa penyebabnya? Kan tadi kalau misalnya dia rajin minum obat, terus ngatur, itu kan mestinya normal ya, Dok ya? Lah penyebabnya apa ini kok bisa komplikasi seperti itu? Begini Bu Susi, jadi orang itu ketahuan diabetes itu biasanya tidak sengaja. Artinya jarang sekali orang yang
dengan sendirinya periksa darah untuk itu ya. Kalau itu memang masih bisa dicegah. Tapi orang tuh sebenarnya datang ketika dia banyak keluhan, ternyata gula darahnya tinggi. Itu sebenarnya dia sudah menderita diabetes itu sudah bertahun-tahun yang dia tidak tahu. Tidak sadar gitu ya. Kalau gula darah ini terlalu tinggi di dalam pembuluh darah secara terus-menerus ya. Nah, itu sudah mulai merusak semuanya. Dari pembuluh darah yang ke otak, pembuluh darah yang ke mata, yang ke ginjal, yang ke jantung, yang ke seluruh saraf. Iya, saraf kaki, tangan. Jadi sudah gula darah yang berlebihan ini merusak semua dan organ. Itu gula darah lebih tapi dalam jangka waktu yang lama gitu. Itu tidak disadari ya, Dok ya. Itu yang membuat komplikasi ya. Iya. Jadi semuanya organ itu karena bisa gula darahnya itu yang ya. Tinggi, yang beredar di dalam darah. Yang tinggi dan dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, banyak orang bilang diabetes itu biangnya segala penyakit. Nah, salah satunya ialah gagal ginjal. Bagaimana ginjal bisa gagal berfungsi gara-gara diabetes ini, Dok? Jadi sebelum tiba pada gagal ginjal, Bu Susi, kalau penjelasan yang paling gampang untuk dimengerti oleh pendengar kita begini, ginjal itu punya saringan. Saringan itu dia berfungsi untuk menyaring jadi bahan-bahan yang baik, bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh itu disaring, tidak dikeluarkan, tapi dia masuk lagi ke dalam tubuh. Misalnya protein, albumin. Pokoknya yang baik-baik itu saringan. Ya, jadi sambil membayangkan saringan parutan kelapa, nyaring begitu. Nah, pada waktu gula darah tinggi, ini secara tidak bisa dijelaskan ya. Kalau dijelaskan itu akan sulit, tetapi paling gampang begini. Pada waktu gula darah tinggi, saringan ini jadi bocor. Oh, jadi semua yang jelek itu masuk. Kalau yang jelek keluar gitu. Nyaringnya itu dari dalam keluar. Yang jelek keluar nggak apa-apa. Tapi protein, albumin yang baik-baik itu juga keluar di kencing. Jadi orangnya jadi kekurangan protein, kekurangan albumin. Jadi kencingnya itu kalau diperiksa dibawa keluar karena protein ini sebenarnya itu kalau lihat sel-selnya tuh besar-besar. Jadi kalau saringan normal tuh dia tidak bisa keluar. Tapi begitu saringannya jebol, itu proteinnya keluar. Nah, kalau protein keluar, itu orangnya jadi kurang gizi. Kalau pertama kali belum kurang gizi, orangnya merasa lapar. Jadi makan terus, tapi tetap kurus. Sementara yang dimakan ini keluar lagi lewat kencing. Jadi tidak diserap tubuh ya. Ya tidak bisa karena tiap lewat di ginjal itu dikeluarkan lewat urin gitu loh. Nah, karena bocor itu tadi. Nah, bagusnya bocor tidaknya ini bisa nutup lagi, Bu Susi. Jadi pada waktu kadar gula yang rendah, itu dia saringannya baik lagi. Nah, tapi kalau dol baik pada satu saat ini sudah dol terus. Nah, waktu itu ya jadinya ginjalnya sudah berfungsinya kurang baik. Oh gitu. Iya, itu karena fungsi ginjalnya mempengaruhi kadar gula tinggi. Dan kadar gula tinggi itu menyebabkan adanya banyak sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah ya. Nah, itu yang menyebabkan bisa gagal ginjal nanti. Nah, itu yang tadi mau saya tanyakan itu. Kalau misalnya orang itu gagal ginjal, katakanlah ginjalnya tidak berfungsi karena gula darahnya tinggi. Nah, kalau gula darahnya sudah turun, apakah dia tidak akan mengalami gagal ginjal lagi gitu? Nah, gagal ginjal itu ada yang permanen. Oh, ada yang permanen, ada yang bisa diperbaiki dalam waktu cepat. Itu loh, Bu Susi. Tapi yang bisa diperbaiki dalam waktu cepat itu hanya karena gagal ginjal yang karena kekurangan cairan mendadak. Misalnya orang mencret-mencret terus, dehidrasi atau kehilangan darah yang banyak itu bisa. Tetapi kalau karena diabetes, ini sebenarnya prosesnya kan lama. Iya, Biasanya kalau gagal ginjal itu adalah sudah proses terminal yang terakhir. Orang diabetes akhirnya gagal ginjal. Gitu. Itu sudah menujunya ke situ. Jadi kalau sudah menuju ke situ nggak bisa balik lagi. Bisa balik lagi ya. Itu yang bisa adalah dicegah sebelum menuju ke situ. Benar ya, Bu Susi ya? Ngerti ya. Jadi hanya seperti itu. Jadi itu caranya ya supaya jangan sampai gagal ginjal ya harus dicegah. Jangan sampai ke situ gitu ya, Dok ya. Kalau sudah gagal ginjal bisa balik lagi, nggak bisa ya. Sudah gagal, harus cuci darah. Iya, cuci darah cara mengatasinya ya, Dok ya. Nah, sekarang bagaimana sih tips dari dokter ini untuk penderita diabetes ini atau mereka yang ingin tahu supaya diabetes itu tidak menimbulkan komplikasi
seperti gagal ginjal tadi, sampai yang terminal udah gagal ginjal yang permanen gitu. Nah, caranya gimana, Dok? Ya, cara yang nomor 1 itu adalah, dan paling sulit mudah dikatakan adalah jaga gula darah pada tingkat yang normal, tidak itu berlebihan. Berarti harus kontrol terus supaya Jadi, tahu ya. kontrol, minum obat dengan teratur. Dan obat itu sebenarnya nomor 4, Bu Susi. Nomor 1 tuh penderita diabetes tuh semuanya harus teredukasi, harus mengerti. Ini loh cara-caranya. Karena diabetes itu benar kata Bu Susi yang di depan, itu jadi ibu dari segala penyakit. Mulainya dari situ. Jadi gula darah yang tinggi itu menyebabkan semua kerusakan organ. Nah, yang bisa dilakukan oleh penderita itu yang pertama adalah jaga kadar gulanya itu pada tingkat yang normal. Itu. Artinya itu tetap bisa ya, Dok, ya dijaga gitu? Bisa dengan cara memang orangnya itu harus disiplin. Makan sesuai dengan porsinya. Jamnya juga harus diatur ya. Dan nggak sembarang makan kan, setengah jam udah lapar makan lagi. Gitu kan nggak boleh ya, Dok ya. Dan olahraga yang cukup, makanan yang berserat, terus minum obat. Gitu. Jadi olahraga, edukasi, terakhir tuh baru minum obat. Diet baru minum obat. Stres bisa meningkatkan gula darah. Ya memang kalau orang menghilangkan stres ya dengan cara olahraga, bukan dengan cara makan biasanya gitu. Oh, gitu ya cara mencegahnya ya. Jadi edukasi saja diri sendiri ya. Terus mengontrol gulanya harus normal terus gitu ya. Diet terus olahraga. Olahraga gitu aja ya sebenarnya ya. Sebenarnya gampang tapi ya untuk melakukannya sulit ya. Sulit. Karena orang diabetes itu kadang-kadang dia pikir ini cuma angka saja. Pokoknya yang penting sudah bahagia bawa obat. Yang penting saya minum obat, makan apa saja nggak masalah. Yang penting ada obat. Salah padahal itu ya, Dok, ya. Iya, sebenarnya di dalam itu gula darah tinggi sedang menggerogoti kesehatan. Betul itu. Ya, terima kasih banyak, Dok, atas wawasannya, dan sampai jumpa di program berikutnya ya, Dok ya. Terima kasih. Sampai jumpa, Bu Susi. Sahabat wanita yang saya kasih, semoga perbincangan mengenai pengaruh diabetes pada kesehatan ginjal tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang pengaruh diabetes pada kesehatan ginjal yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik waspada terhadap ketamakan. Sahabat, sebagai wanita yang senang bergaul, tentu kita senang bila bisa mengikuti semua kegiatan di lingkungan di mana kita hidup. Kegiatan yang bisa ada dalam setiap lingkungan adalah arisan PKK, atau senam bersama, atau komunitas masak-memasak. Kegiatan bersama biasanya selalu diakhiri dengan makan bersama. Nah, dalam makan-makan bersama, tentu kita seringkali menemukan teman kita yang sedikit tamak. Semua orang cukup makan sepotong kue, tetapi wanita yang tamak berusaha mendapat 2 atau bahkan 4. Wanita yang tamak biasanya sangat dikenal. Orang yang tamak tidak bisa menyembunyikan ketamakannya. Dimanapun ia berada, selalu tampak sifat ketamakannya itu. Sahabat, kita tahu, tamak artinya rakus atau serakah. Orang yang memiliki sifat tamak biasanya tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Selalu saja ia merasa kurang dan kurang. Seorang hamba Tuhan mengatakan,
Tuhan menyediakan kekayaan alam cukup untuk dinikmati setiap orang di bumi ini. Tetapi tidak pernah akan cukup bagi orang yang tamak atau serakah. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita agar kita waspada terhadap ketamakan. Tuhan Yesus mengatakan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Sahabat, ini bisa kita baca dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Nah, perkataan Yesus ini cukup jelas kan? Berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Artinya, Yesus mau kita tidak bersentuhan dengan sifat tamak dalam hal apa saja. Misalnya, makanan, harta, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan. Tetapi banyak wanita berpikir memiliki hal yang berlebih dan melimpah itu sangat penting dan menyenangkan. Padahal, sifat tamak tidak menguntungkan dan tidak membuat hidup wanita bahagia. Sahabat, orang yang tamak atau serakah bisa menghalalkan segala macam cara untuk meraih apa yang diinginkannya. Bisa saja melakukan manipulasi, korupsi, menjatuhkan orang lain demi mengejar keinginan dan kepuasannya sendiri. Orang tamak juga tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain. Ia sangat egois. Nah, dampak buruk dari ketamakan ini memang tidak akan membuat hidup manusia bahagia. Siapa yang bahagia hidupnya bila melakukan hal-hal buruk demi ketamakannya? Banyak orang akhirnya masuk penjara, dan kekayaannya tidak bisa menolongnya. Banyak orang meratapi kekayaannya yang telah lenyap di telan bencana. Banyak orang mati meninggalkan kekayaan yang akhirnya sia-sia bagi dirinya. Tuhan Yesus tidak ingin kita memiliki sifat tamak, karena ketamakan tidak memuliakan Dia. Tuhan Yesus ingin setiap orang berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Jangan sampai ketamakan menghinggapi hidup umat-Nya. Nah, sahabatku, untuk menghindar dari sifat serakah atau tamak, Tuhan Yesus ingin kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dengan mengasihi sesama, maka kita tidak akan memikirkan diri kita sendiri, tetapi selalu berusaha memikirkan kepentingan orang lain. Kasih akan menghindarkan kita dari sifat sombong, dari sifat iri hati, dan juga egois. Kasih akan membuat kita bermurah hati kepada orang lain. Bila kita memiliki kelebihan dalam banyak hal, maka kita akan rela membagikan kepada orang lain yang lemah dan kekurangan. Perbuatan kasih kita akan memuliakan Tuhan, dan tentu saja membahagiakan hidup kita. Sahabatku yang baik hati, semoga Anda bukanlah orang yang tamak. Bila saat ini ada keinginan dalam hati Anda, dan Anda memiliki hal yang berlebihan dan melimpah, waspadalah, karena keinginan itu akan menggiring Anda kepada sifat serakah dan tamak. Dan Anda sudah tahu bukan? Bahwa sifat itu tidak berkenan kepada Tuhan. Namun, bila saat ini Anda menyadari bahwa Anda telah lama memiliki sifat tamak, dan hidup Anda tidak bahagia, walaupun Anda memiliki kekayaan yang berlebihan atau jabatan yang membuat Anda serakah, segeralah putuskan untuk berhenti dan mengakhirinya. Jika Anda berpikir bahwa berhenti dari sifat serakah itu sangat sulit karena sudah mendarah daging, percayalah, Anda bisa melakukan dengan pertolongan Tuhan Yesus. Jika Anda memutuskan untuk berhenti menjadi orang tamak,
Tuhan Yesus akan menolong Anda. Tuhan Yesus akan membimbing Anda kepada satu perubahan. Mulailah mengasihi orang-orang lemah dan kekurangan yang ada di sekeliling Anda. Bagikan kelebihan dan kelimpahan yang Anda miliki. Jangan tunda lagi, karena hidup ini singkat. Perbuatan kasih akan menggantikan perbuatan tamak. Saya akan menutup renungan ini dengan sekali lagi membacakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk kita hari ini. Tuhan Yesus mengatakan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Semoga perkataan Yesus ini kita renungkan dan kita lakukan. Tuhan memberkati dan menolong Anda. Sahabat Wanita Berpengharapan, selesai sudah seluruh acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan juga bagi keluarga Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini, atau Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi nomornya 081 333 777 386. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.